Jadi teman-teman, di sini kita akan membahas mengenai materi yang disebut dengan kosmologi. Ya. Jadi kosmologi itu adalah ilmu yang memang menarik untuk kita pelajari. Kosmologi adalah suatu ilmu yang mempelajari dinamika alam semesta, ya, yang dimana dia bisa dipengaruhi atau bukan dipengaruhi ya, terdiri daripada space dan juga terdiri daripada yang disebut dengan time, ya. Space itu adalah ruang dan time itu adalah waktu. Dia mempengaruhi ruang dan waktu. Kosmologi itu adalah cabang fisika yang mempelajari ruang dan waktu, tetapi dia juga bukan saja mempelajari ruang dan waktu, tetapi dia juga mempelajari yang disebut dengan materi, densitas dan sebagainya, bahkan juga mempengaruhi yang disebut dengan temperatur dalam dinamika alam semesta. Ya. Next kita membahas. Jadi alam semesta itu adalah segalanya, ya. Semua alam semesta itu segalanya, manusia, makhluk hidup, benda, planet dan sebagainya. Dimana dia terdiri dari 4 macam yang disebut dengan space, time, matter, and time. Ya, ruang, ya kan? Ruang itu adalah yang memang merupakan suatu fundamental. Tanpa ruang kita tidak ada. Tanpa ruang maka tidak ada yang disebut dengan volume. Materi, jika tidak ada materi maka kita tidak bisa melakukan yang disebut dengan suatu produsen dan konsumtif, ya kan? Karena materi itu adalah bersifat produsen, gitu. Misalnya metabolisme tumbuhan, ya, membentukkan suatu yang disebut dengan karbon dioksida. Nah, itu hal-hal yang disebut dengan materi. Debu itu materi, ya kan? Asap itu juga bisa materi. Nebula kalau kita konteks astronomi itu juga materi, kan? Cahaya itu juga mungkin ya disebut dengan materi, dan sebagai yang bisa kita lihat itu materi. Energi itu juga salah satu dari bagian daripada suatu yang disebut dengan alam semesta itu. Kita makan perlu energi, kita bergerak perlu energi. Semua perpindahan itu adalah energi. Jika kita mendorong, misalnya nih, kita mendorong ini ada benda, misalnya benda, kita mendorong benda ini, misalnya mendorong benda lah. Nah, jika kita mendorong benda, tentu benda itu akan bergerak. Itu bukan semata-mata bahwasanya benda itu bergerak, tetapi kita mentransfer energi dengan memindahkan benda tersebut sehingga dia bergerak. Maka adanya suatu apa yang disebut dengan perpindahan energi. Maka suatu benda yang bergerak itu adalah diakibatkan yang disebut dengan energi. Waktu juga sama. Ini sebenarnya adalah materi yang sama atau yang sudah kita pelajari pada masa SMP dan SMA, yang mungkin jika kita bahas atau kulik lagi secara dasar itu akan memakan waktu yang lama. Jadi di sini alam semesta itu bersifat kontinu. Dia bersifat kontinu dan tidak terdiskrit gitu. Artinya dia berjalan terus, tidak ada sesuatu yang disebut dengan tunda di situ. Dia berjalan terus. Dari suatu proses kontinu tersebut, dia itu bersifat tidak statis, tetapi dia dinamis. Dia selalu berubah-ubah. Ya, daripada kelanjutan tersebut, dia itu selalu berubah-ubah. Nah, selanjutnya di sini kalau misalnya kita pelajari atau kita kulik perkembangan ilmu pengetahuan itu, ternyata semakin hari kalau kita lihat daripada sejarah manusia ini, kita anggaplah bahwasannya dari Homo sapiens, ya. Homo sapiens sampai sekarang perkembangan yang disebut dengan suatu astronomi physics itu hanya kurang daripada 100 tahun terakhir atau dalam 1900 sampai sekarang, ya. Perkembangan daripada astronomi dan perkembangan daripada kosmologi itu gak nyampe daripada hal tersebut. Nah, itu yang menjadikan suatu yang unik daripada manusia modern, bagaimana dia bisa mempelajari secara signifikan terhadap suatu dinamika yang rumit dalam bahasa matematika, representatif matematika. Nah, dari hal-hal perkembangan tersebut, yang dimana kita mungkin bisa melakukan suatu proses pengukuran yang mendasar, kita dapat bisa mengembangkan suatu proses pengukuran tersebut, sehingga proses pengukuran tersebut itu bisa kita dapatkan, menemukan
bukan suatu yang disebut dengan pengumpulan alam semesta, yang lebih rumit lagi. Jadi perkembangan pengetahuan itu kita kembangkan berdasarkan suatu yang disebut dengan penelitian-penelitian yang disimpan dalam bentuk buku maupun jurnal yang kita simpan dalam repositori atau perpustakaan, yang kita kembangkan sehingga dari perkembangan tersebut kita mendapatkan suatu yang disebut dengan novelty of the research atau pengembangan alam semesta, pengembangan ilmu pengetahuan tentang alam semesta. Nah, jadi kalau misalnya dulu ada yang disebut dengan suatu perubahan, bukan perubahan, ini maksudnya tentu dalam suatu ada perbedaan analogi, perbedaan bagaimana kita memandang suatu alam semesta tersebut. Dulu mungkin kita pada zaman dulu itu para fisikawan, para ilmuwan, para saintis, mereka berpendapat bukan saintis saja bilangnya, para pemikir pada saat itu, filsuf pada saat itu. Dari pemikiran mereka yang klasik, mereka nggak melihat di langit sana mungkin ada suatu yang disebut pergerakan, rotasi, ya kan. Kalau kita lihat bintang itu bergerak, ya kan, galaksi itu yang dimana gugus-gugusnya itu yang seiring daripada suatu perubahan musim dia bergerak atau dia mempunyai suatu siklus. Mereka tidak mempunyai pemikiran bagaimana kita sama pemikiran mereka dengan kita. Kenapa? Mungkin sekarang kita memahami bahwasannya galaksi-galaksi yang sudah ada di sana itu diakibatkan adanya pergerakan planet, ya kan, pergerakan planet. Tapi mereka tidak mempunyai suatu pemikiran tersebut. Mereka memikirkan bahwasannya secara kuno, representatif kuno, yang dimana kita bumi, kita sebagai manusia atau makhluk hidup tumbuhan yang itu tinggal di bumi yang dimana dibawa oleh ini bumi kan ya. Kalau kita bisa lihat di sini gambar ini, ya kan. Nah, ini gambar yang disebut dengan Earth misalkan. Nah, ini adalah bumi, ya kan? Ini bumi dan ini adalah kura-kura raksasa, yang dimana ini sudah dipahami dan dituliskan oleh para filsuf di buku-buku, bahkan di sejarah-sejarah itu sudah ada hal tersebut yang masih ada sampai sekarang tentang tema tersebut ya. Nah, jadi mereka menganggap bahwasannya bumi itu diangkut oleh gajah, dan gajah ini, jika kita tahu kan, kalau misalnya sekarang kita merepresentasikan adanya suatu gempa bumi itu kan kita tahu para modern kita lah sebagai orang modern berpendapat gempa bumi itu diakibatkan pergerakan lempeng atau pergerakan daripada suatu energi di bawah bumi, magma yang adanya suatu pergeseran tektonik, pergeseran lempeng dan sebagainya kan. Tapi mereka punya suatu spekulatif dan perspektif yang berbeda, dan mereka berpikiran pergerakan daripada gempa bumi tersebut diakibatkan adanya suatu pertukaran atau pergerakan dari gajah-gajah ini. Jika gajah-gajah ini bergerak, maka akan terjadi suatu yang disebut dengan gempa di sini. Nah, itu pandangan mereka, perspektif pada zaman dahulu. Jadi di sini mereka mengatakan, sebenarnya banyak budaya mencoba menjelaskan tentang keberadaan alam semesta, di mana orang Babilonia, suatu orang yang membawa sejarah tersebut itu adalah orang Babilonia. Babilonia itu adalah sekitar ribuan tahun sebelum Masehi, ya. Itu kerajaan yang memang cukup besar pada saat itu, gitu ya. Dan dimana menyatakan bahwasannya bumi itu datar. Kita memandang bahwasannya bumi itu bulat, bukan bulat juga. Dia mempunyai suatu geometrik di situ kan, geometrik. Kita memandang bulat gitu. Itu sudah apa? Dan dia koordinat lintang utara, lintang itu. Kita punya pemikiran seperti itu bumi itu, tapi mereka menyatakan bahwasannya bumi itu datar, tidak bulat gitu kan. Nah, jadi dia bumi itu datar dengan ketinggian tertentu, ya, tinggi tertentu itu gunung misalnya kan, dan didukung oleh gajah-gajah yang berada di atas seekor kura-kura yang diliputi oleh seekor ular. Ya. Jadi ada suatu gap di sini, ya gap ini, yaitu ketinggian yang dimaksud itu dibalik yang tadi disebut dengan ketinggian gunung ya kan. Nah, ketinggian ini adalah gajah. Nah,
Jadi sini katakan bahwasanya mereka menjelaskan terjadi gempa bumi sebagai suatu penyusunan ulang gajah-gajah. Ya. Nah ini mitologi zaman Babilonia ya. Nah, jadi pengujian terhadap model yang disampaikan oleh orang Babilonia, mereka membayangkan seekor gajah dan seekor kura-kura tidak tampak seperti bayangan bumi pada bulan. Nah, selanjutnya di sini, kalau kita lihatlah di sini ya, ini kura-kura, di atasnya ini gajah, maka ada suatu bayangan di sini. Nah, mereka tidak tampak seperti bayangan bumi pada bulan. Tetapi kalau kita bandingkan, hanya benda bulat yang mempunyai bayangan berbentuk lingkaran. Jadi representatif daripada hal pengujian model yang mereka pikirkan tentang kura-kura yang menggendong gajah ini itu salah gitu kan. Kalau misalnya memang benar, tentu suatu bayangan ini itu bukan bentuk seperti ini, tetapi berbentuk seperti ini kan gitu. Jadi pembuktian bahwasannya model ini salah itu adalah hanya benda bulat yang mempunyai bayangan berbentuk lingkaran, jadi demonstrasi daripada suatu gerhana bulan. Nah, daripada perkembangan awal yang pada saat Babilonia itu ada suatu kemajuan yang sangat signifikan. Adanya yang pertama mempertimbangkan, yang kedua memikirkan pertanyaan-pertanyaan yang muncul, melakukan eksperimen, memikirkan hasil didapatkan, mensosialisasikan pengetahuan baru melalui artikel-artikel. Jadi mempertimbangkan ini adalah suatu pemikiran atau suatu pemikiran yang pada saat Babilonia itu mereka membahas secara filosofis terhadap menghubungkan dari kepercayaan tradisional mereka gitu. Berkembang seiring waktu pada abad ke-18 17 para saintis itu mulai melakukan suatu eksperimen dengan menguji tentang suatu pertanyaan-pertanyaan dan pernyataan-pernyataan yang sudah ada. Daripada suatu proses hasil yang telah mereka lakukan suatu eksperimen, mereka mendapatkan hasil dan mereka menguji lagi yang hasil tersebut daripada suatu proses eksperimen tersebut. Dan daripada hasil-hasil yang mereka diskusikan bersama para saintis dan ilmuwan lainnya, mereka memberikan atau menyebarkan ke banyak orang kembali dengan mensosialisasikan pengetahuan baru melalui artikel-artikel. Dan ketika seorang pemikir memberikan komentar positif atas idenya, pengetahuan ini akan menjadi semakin kukuh juga ketika kita belajar daripada kesalahan yang kita lakukan. Jadi suatu ilmu yang bisa kita pelajari dari sini, jangan berhenti untuk melakukan suatu eksperimen walaupun gagal, tetapi dari kegagalan itu kita bisa mendapatkan suatu hal yang baru untuk bisa merepresi dan mengevaluasi mana yang benar dan mana yang salah. Itu sedikit sejarah. Nah, selanjutnya kita membahas tentang model standar ledakan, yaitu disebut dengan Big Bang. Big Bang itu kalau secara apa? Atau kita baca dulu ya secara naratifnya sebelum saya jelaskan secara apa. Big Bang ini adalah suatu model yang paling sederhana yang dapat menjelaskan hasil observasi. Yang pertama ekspansi, yang kedua latar belakang radiasi kosmis, yang ketiga kelimpahan unsur kimiawi, dan keempat homogenitas. Nah, maksud daripada ekspansi Big Bang itu adalah suatu bahasa yang menjelaskan bagaimana adanya suatu peledakan pada saat mula-mula alam semesta itu terbentuk. Pada saat T sama dengan 0, space dan time ini sama dengan 0, namun hampir mendekati 0 maksud saya. Namun daripada suatu hal yang mendekat dari 0 tersebut itu mempunyai suatu matter atau densitas distribusi yang sangat tinggi di situ. Kalau kita analogikan, jika distribusi yang sangat besar kita padatkan sedemikian rupa sampai tak terhingga, hampir mendekati tak terhingga, maka ini akan menciptakan suatu energi yang luar biasa. Dalam suatu analogi yang dalam kehidupan kita sehari-hari, kalau kita pikirkan di situ, misalnya ada tanah, kita tekan. Artinya kalau kita tekan, volumenya itu kita tekan gitu. Nah, jika kita press lagi dengan suatu benda presan itu, maka itu akan membuat dia semakin panas. Artinya volume atau distribusi yang tetap itu akan meningkatkan suatu yang disebut dengan energi,
dan juga meningkatkan yang disebut dengan suatu temperatur, sehingga kita dapat simpulkan artinya adanya suatu proses yang disebut peningkatan temperatur dan peningkatan energi pada saat T sama dengan 0 dan space sama dengan 0. Situ yang sangat luar biasa, sehingga hal adanya suatu proses yang disebut dengan ledakan akibat suatu energi yang sangat luar biasa tersebut, maka akan terjadi suatu yang disebut ekspansi. Nah, akibat daripada proses ekspansi tersebut ada proses yang disebut perkembangan. Perkembangan ini yang menjadi latar belakang, ya kan? Latar belakang ini artinya adanya suatu bekas-bekas distribusi materi daripada suatu space kosmik tersebut, kan gitu. Nah, jadi dari sini bisa kita pelajari latar belakang radiasi kosmik. Nah, by the way, latar belakang radiasi kosmik itu dipelajari atau didapatkan dan ditemukan oleh dua ilmuwan yang disebut dengan Penzias dan Wilson pada saat itu, yang dimana ini menjadi titik awal bagaimana perkembangan astronomi pada saat ini. Itu pada saat lama. Nah, selanjutnya kelimpahan unsur kimiawi. Kelimpahan unsur kimiawi ini itu adalah bagaimana merepresentasikan suatu konsep fisika jika kita kulik lagi pada saat ini, misalnya pada saat T sama dengan 0, maka suhu temperatur itu sangat tinggi. Ternyata daripada suhu yang sangat tinggi dan juga dilanjutkan dengan perkembangan suatu alam semesta ini akan mengakibatkan apa? Penurunan daripada suatu temperatur. Penurunan dari temperatur ini akan mempengaruhi yang disebut dengan nukleosintesis atom, yang dimana nukleosintesis atom ini akan membentuk suatu partikel-partikel baru, dan partikel-partikel baru ini saling melakukan suatu prosesnya tersendiri sehingga akan membuat suatu yang disebut dengan kelimpahan unsur kimiawi. Kelimpahan unsur kimiawi ini adalah atom-atom, ya kan? Adanya quark, adanya yang disebut dengan dust, adanya yang disebut dengan dan sebagainya. Jadi adanya proses yang disebut dengan dinamika fisika tersebut. Selanjutnya ada homogenitas. Homogenitas itu bagaimana? Dia itu menyebar seiring waktu dalam waktu yang apa? Jadi homogenitas artinya tidak ada titik pusat di situ. Kenapa tidak ada titik pusat? Artinya kita bisa misalnya di semua, kalau kita ambil lah ya, kalau dalam suatu 3 dimensi misalkan, artinya observer itu satu kan. Nah, tapi kalau di homogenitas daripada model standar Big Bang, observernya itu dimanapun Anda berada, gitu. Anda di jauh sana, di luar sana, misalnya Anda dengan kecepatan yang sangat luar biasa, hampir mendekati kecepatan saya dengan kecepatan menuju bintang. Ternyata bukan waktu ya. Pada saat Anda di sana dan pada saat yang melihat Anda itu di sini, itu ternyata pada saat suatu hal yang sama. Artinya tidak ada titik tengah yang mendasari daripada tersebut. Nah, ini yang disebut dengan homogenitas. Nah, daripada suatu model standar ledakan Big Bang ini ternyata ada yang disebut model lagi ya. Modelnya itu contohnya ini adalah suatu ilmu pengetahuan yang menyatakan tentang kebenaran suatu model yang dimana hal tersebut tidak mungkin tercapai. Ya, jadi mungkin banyak model-model spekulatif dalam pikiran kita, tetapi ada beberapa suatu hal yang memang tidak dibuktikan secara saintifik, sehingga nanti di sini dikatakan bahwa ilmu pengetahuan tidak menyatakan tentang kebenaran suatu model yang dimana ini tidak mungkin terjadi. Nah, seperti yang saya sampaikan tadi sebelum-sebelumnya, proses daripada dinamika space-time tersebut daripada suatu teori-teori penemuan dan dibenarkan dan didukung daripada temuan yang ditemukan oleh Penzias dan Wilson, dia mendukung bahwasanya alam semesta ini terbentuk sekitar 14.000 juta tahun yang lalu atau sekitar kurang lebih 13,8 miliar tahun yang lalu. Artinya proses daripada ledakan Big Bang ini itu terjadi sekitar miliaran tahun yang lalu, 13,8 miliar tahun yang lalu. Sampai sekarang, artinya semakin kita ke masa depan, suhu itu semakin rendah. Suhu semakin rendah, tapi space semakin besar volumenya. Nah, jadi titik awal itu sekitar 13,8 miliar tahun. Selanjutnya segalanya itu berasal dari ketika energi dibebaskan dari keadaan vakum. Segalanya berawal ketika energi dibebaskan dari keadaan vakum. Artinya keadaan vakum itu tidak ada yang disebut dengan ruang di situ, vakum, kosong gitu.
artinya tidak ada yang disebut dengan matter dan distribusi di situ. Artinya yang kedua, segalanya berawal dari adanya vakum. Kita anggap misalnya ini ada titik, dia meledak besar kan. Anggaplah di sini T ini adalah sekarang, artinya ini dimulai pada saat vakum. Vakum itu artinya di luar kondisi itu, gak ada. Nah, jadi di sini pada poin kedua segala sesuatu pada saat, artinya pada saat di sini itu dimulai pada saat vakum. Ya tahu di sini artinya T sama dengan 0 kan gitu. T sama dengan 0 suhunya sangat tinggi. Jika dia suhunya di sini artinya waktunya juga meluas, suhunya juga semakin rendah kan gitu. Selanjutnya di sini ada energi mengalami proses pengembangan dan pendinginan seperti sudah disampaikan jelas. Dan ini akan merubah energi menjadi materi. Energi yang sudah saya sebut seperti nukleosintesis dan sebagainya itu tentu itu berasal dari energi kan, energi panas tersebut, energi panas dan energi ledakan. Energi ini berevolusi, membentuk suatu atom, membentuk suatu das, membentuk suatu yang disebut dengan debu, membentuk suatu yang dan sebagainya itu, sehingga energi ini menciptakan yang disebut dengan materi. Bahkan emas itu yang kita pikirkan itu sebenarnya bukan dari bumi, tetapi pembentukan yang disebut dengan suatu sisa ledakan supernova. Ledakan supernova ini tercampakkan ke bumi sehingga bumi dapat berlimpah emas. Dan ini nggak bisa kita buktikan bahwasanya kita bisa bereksperimen membuat emas, tidak, tetapi emas itu terbentuk daripada suatu proses yang disebut dengan fusi nuklir. Jadi di sini bisa kita katakan bahwasanya energi bisa berubah menjadi materi. Selanjutnya, bidang fisika mempelajari bumi dan keberadaan alam semesta lainnya. Albert Einstein menemukan bahwa energi dapat diubah menjadi materi dan sebaliknya. Pada awal keberadaan semesta, energi dari vakum diubah menjadi materi. Di sini kita udah pelajari bahwasanya kesetaraan energi I adalah mc² itu adalah persamaan ini, kesetaraan ini. Nah, ada lagi yang disebut dengan ini Q dan lepton, P plus Na dan sebagainya. Dan di sini di dalam bintang energi diubah menjadi materi karena itu mereka tampak percaya ini suatu fenomena yang berbalik. Selanjutnya sudah saya sampaikan tadi, pada mulanya semua materi ini bersifat terionisasi. Kemudian dia mengalami suatu penggabungan untuk membentuk atom-atom netral. Atom-atom ini membantu awan. Di dalamnya galaksi-galaksi awal dengan bintang-bintang, kemudian planet batuan seperti bumi terbentuk dan muncullah kehidupan. Selanjutnya evolusi kimiawi. Untuk evolusi kimiawi ada proton, ada neutron, ada elektron. Ini terbentuk pada suatu menit-menit pertama keberadaan semesta. Kemudian mereka membentuk atom-atom sederhana seperti H dan helium. Jadi atom pada awal itu adalah helium dan hidrogen. Nah, dimana daripada suatu yang disebut dengan kesetimbangan energi yang disampaikan atau ditemukan oleh Einstein, yaitu Imc². H itu terbentuk dari sebuah proton P+, H itu berubah menjadi helium. Sisa dari unsur-unsur terbentuk di dalam bintang melalui reaksi termonuklir. Atom-atom berat seperti uranium terjadi ketika bintang meledak dan melontarkan partikel-partikel yang ketika bertumpukan membentuk suatu unsur-unsur baru. Ribuan juta tahun setelah terjadinya Big Bang, ketika unsur selain hidrogen dan helium dibentuk melalui proses evolusi bintang. Mungkin sebelum saya akan tutup dulu sampai materi ini ya, sampai ke fisika dan kosmologi. Nanti saya akan lanjut ke video berikutnya. Terima kasih.